Oke, mari kita berdoa dulu ya. Terima kasih untuk anugerah-Mu kepada kami ya Tuhan. Pada hari ini, siang hari ini kami boleh kembali belajar tentang spiritualitas. Tuhan pimpin kami, kira apa yang kami bahas, benar-benar kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kau pimpin kelas ini dan hamba-Mu sendiri, dan Ibu Kezia yang bergabung bersama kami dengan Zoom. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita lanjutkan materi kita tentang psikoterapi atau terapi tentang NUS ya. Sekali lagi, kenapa NUS ini yang sering ditekankan? Sebab dia adalah inti atau pusat dari kehidupan manusia yang terdiri dari kodrat tubuh dan jiwa. Ya, jiwa memiliki satu esensi atau satu substansi yang intinya adalah terletak kepada nus. Kenapa ada nus? Karena kita adalah gambarnya Allah. Ya, gambarnya Allah. Allah kita adalah Allah Tritunggal, harus dipahami. Ya, Allah yang esa yang memiliki tiga pribadi atau tiga hipostasis, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, nah itu adalah gambarnya Allah, Allah Tritunggal, yang kemudian itu menjadi pola ciptaan kita. Ya, nah, gambar itu adalah Kristus, maka kita adalah fotokopinya Kristus. Kita bukan Kristus, tapi fotokopinya. Ya, nah karena Allah itu enggak ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka ada Nus sebagai gambaran dari Allah Bapa, ada Logos sebagai gambaran dari Anak, dan ada Roh gambaran dari Roh Kudus. Nah, sehingga ada Nus, ada Logos, ada Roh di dalam gambar itu. Nah, gambar itu yang kemudian difotokopi. Tahu pernah lihat orang fotokopi? Nah, ini dicetak ya kan? Cetak begitu banyak. Nah, salah satunya ya kita di sini, kumpulan orang-orang fotokopinya Kristus. Oke, nah di dalam fotokopi itu misalnya kalau kalian fotokopi, kalau fotokopi itu ada gambar, ya hasilnya juga ada gambar ya kan, yang serupa dengan gambar itu. Nah, kalau ada titik ya di fotokopi juga ada titik kan gitu. Nah, di dalam Allah itu ada nus ya, ada logos, ada roh. Maka kita adalah gambar tadi, fotokopi tadi, juga ada nus, logos, dengan roh. Nah, Bapa itu menjadi sumber dari anak dan roh. Nus menjadi sumber dari logos dan roh. Lalu nus itu apa? Seperti Bapa. Bapa itu pencipta, sumbernya, intinya. Maka nus kita menjadi dari keberadaan diri kita. Pencipta berarti yang menentukan. Nah, nus itu juga yang menentukan, yang mencipta, ya, yang melahirkan segala tingkah laku kita. Asalnya dari nus. Bapa mencipta dari yang nggak ada menjadi ada. Manusia mencipta dari ada menjadi ada. Ya, artinya melahirkan perbuatan-perbuatan. Oke. Nah, perbuatan-perbuatan bisa baik, bisa jahat kan gitu. Nah, tergantung pengendalinya siapa, nus itu. Nah, tetapi Bapa mencipta melalui apa? Sang Putra atau anak atau firman-Nya. Ya, firman-Nya berkata, jadilah langit dan bumi, maka langit bumi jadi. Nah, sama seperti kita berbuat sesuatu melalui nus, melalui logos kita, artinya melalui pikiran kita, melalui kehendak kita, ya. Nah, nanti kita bahas ada apa di dalam nus atau di dalam the soul ini, jiwa ini, ya. Ada nus, logos dengan roh. Oke, nah roh itu Allah itu adalah roh gitu, karena roh itulah yang menghidupkan. Nah, maka kita adalah tubuh yang dihidupi oleh roh. Maka di dalam gambar itu ada nus, logos, dan roh, ya kita lah nus, logos, dan roh. Nah, ketiganya kita yang harus diterapi. Kenapa kita perlu diterapi? Karena kita jatuh ke dalam dosa atau di dalam kerusakan. Gambarnya tadi
terjadi kerusakan, bukan hilang ya, tetapi rusak yang sekarang sudah dipulihkan oleh Kristus. Nah, kita meneladani Kristus, mengikuti Dia, berpartisipasi di dalamnya, artinya kita ikut memulihkan gambar kita yang sedang rusak itu. Ya. Nah, ada apa di dalam gambar itu? Ada jiwa, ada soul. Jiwa itu bisa dikatakan kehidupan inti dari kehidupan kita. Ya. Nah, kata jiwa atau the soul ini memang kata yang sulit ya di dalam kitab suci karena memiliki banyak arti. Ya. Kata jiwa itu juga bisa artinya nafas, psyche ya. Bahasa Ibraninya nefes. Oke, yang artinya nafas. Jadi pokoknya segala yang bernafas, maka itu segala sesuatu yang berjiwa. Binatang bernafas nggak? Bernafas, maka dia juga punya jiwa. Tapi jiwanya bukan gambar Allah. Hanya manusia yang diciptakan gambar Allah, maka jiwanya punya gambar. Ya, karena jiwa itu dianggap sebagai sesuatu yang bernafas. Tumbuhan bernafas nggak? Tidak. Loh, bernafas. Kalau nggak dia nggak bisa hidup, gitu kan? Ya, maka dia juga punya jiwa. Jauh lebih simple, lebih sederhana daripada binatang. Jiwa manusia jauh lebih kompleks daripada binatang. Kenapa? Karena jiwa kita adalah gambarnya Allah yang punya nus, logos, dan roh. Jiwa tumbuhan, jiwa binatang punya nus, logos, dan roh? Enggak. Kenapa? Iya, bukan fotokopinya Kristus, bukan fotokopinya Allah. Enggak punya gambar Allah maksudnya. Oke? Dan mereka hanya diciptakan begitu saja. Allah berfirman, jadilah tumbuhan, tumbuhan jadi, jadilah binatang, binatang jadi. Tapi kalau manusia itu dibentuk oleh Allah dari tanah liat, kemudian dihembuskan nafas, nah, dihembuskan jiwa tadi. Oke, jadi jiwa bisa juga disebut sebagai nafas. Nafas inilah yang menunjukkan eksistensi sebuah ciptaan. Jadi kalau meja, kayu itu bukan jiwa karena nggak bisa bernafas. Tumbuhan, binatang, manusia disebut memiliki jiwa karena punya nafas, memiliki eksistensi yang bernafas. Yang pertama ya. Hingga jiwa itu adalah kehidupan dari segala sesuatu yang berada, yang diciptakan, apakah itu di dalam tumbuhan, di dalam binatang, itu ada. Oke. Nah, the soul is the life that exists in man. Nah, begitu juga jiwa itu hidup di dalam diri manusia. Sehingga setiap manusia ini punya jiwa atau akhirnya punya kehidupan. Sehingga di sini jiwa itu juga disebut sebagai kehidupan kita. Kenapa kita punya kehidupan? Karena kita punya jiwa. Jadi kalau jiwamu dicabut, berarti mati. Tidak punya kehidupan. Oke, sampai di sini bisa ikuti. Nah, kemudian kita ikuti lagi di sini bahwa istilah jiwa itu juga dipakai oleh Tuhan Yesus dan para rasul yang artinya kehidupan. Jadi yang pertama jiwa itu nafas, yang kedua jiwa itu artinya kehidupan, the life. Ya, misalnya kamu baca dalam Matius 2 ayat 20. Coba, ini kalian cepat ya, bacakan Matius 2 ayat 20. Bangunlah, ambillah anak itu sampai ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Iya, jadi kata membunuh anak, jiwa anak itu sudah mati. Jadi di sini dipakai kata bahasa Yunani-nya artinya psyche ya. Jadi kata psyche itu artinya jiwa, bahasa Yunani-nya yang bisa diartikan life, child life ya. Kemudian Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Iya, jadi di situ nyawanya itu dipakai
istilah psyche, ya, atau jiwa, nyawa atau kehidupannya untuk domba-dombanya. Oke, misalnya Roma 16 ayat 4, ini Rasul Paulus. Roma 16 ayat 4. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku, dan mereka menasihkannya berterima kasih kepada kita semua jemaat. Iya, mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Nah, kata hidup itu yang dipakai adalah kata jiwa atau psyche, ya, psyche. Bahasa Yunani dibacanya apa? Psyche, oke, ya. Atau bahasa Inggrisnya psycho, ya. Oke. Kata psyche ini atau psyche ini mengindikasikan elemen atau unsur roh di dalam diri kita. Ya, karena tadi saya katakan di dalam jiwa itu ini unsur yang tidak kelihatan. Malaikat punya jiwa juga, tapi malaikat nggak punya tubuh. Manusia punya jiwa dan punya tubuh. Jadi punya unsur yang kelihatan yaitu tubuh, dan unsur yang tidak kelihatan yaitu di jiwa. Nah, jiwa itu hidup. Kalau hidup, dia punya roh. Sama seperti Allah itu hidup nggak? Hidup karena dia memiliki Roh Kudus. Ya, Allah itu berkuasa, punya hikmat, pencipta nggak? Iya, karena dia punya firman. Tapi dia hidup karena dia punya roh, maka dia bisa menciptakan makhluk hidup. Karena Allah adalah hidup, dia punya roh. Nah, begitu juga jiwa milik manusia, milik binatang, milik tumbuhan. Tapi jiwa bukan miliknya Allah. Jiwa itu bukan Allah, tapi berasal dari Allah. Ya, Allah punya roh, gitu. Tapi Allah tidak berjiwa. Tapi dia roh, punya spirit, ya, punya spirit. Jadi roh dengan jiwa itu memang kadang-kadang bisa artinya sama, ya. Di tempat lain mengatakan roh yaitu ya jiwa, tapi ada yang membedakan roh, jiwa, jiwa. Jiwa itu maksudnya ya kodrat kita, ya. Allah ya kodratnya Allah gitu, bukan jiwa. Tapi sama-sama memiliki kehidupan karena punya roh. Oke? Punya apa? Punya roh. Nah, sedangkan Allah punya roh nggak? Sama. Karena kita fotokopinya Allah. Allah berroh, maka kita juga punya roh. Oke? Nah, psyche is to indicate the spiritual element in our existence. Ya, misalnya coba kita baca Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa menciptakan daya jiwa. Nah, jadi kontrak manusia itu ada jiwa dan tubuh. Dan itu bisa dihancurkan, ya, bisa dibunuh. Jadi di sini janganlah takut kepada yang bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Tapi takutlah kepada dia yang bisa membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Jadi ada kata soul, ya, ada kata jiwa di situ. Oke, manusia cannot murder the soul. Manusia tidak bisa membunuh jiwa. Tapi manusia bisa membunuh tubuh. Ya, tapi jiwa nggak bisa dibunuh. Misalnya saya membunuh seorang, ya, seseorang itu mati, tapi hanya secara fisik. Jiwanya mati nggak? Nggak, jiwanya keluar dari tubuhnya, maka dia mati. Tapi jiwanya nggak mati. Ya, nah jadi kita tidak takut kepada yang bisa hanya membunuh tubuh, tetapi setan bisa membunuh tubuh, tetapi dia nggak bisa membunuh jiwa. Hanya Allah. Jadi takutlah kepada Allah yang bisa membinasakan tubuh maupun jiwa. Ya, oke. Nah, the devil, setan atau iblis itu dead spirit. Dia adalah roh yang mati. Ya, karena
dia tidak memiliki bagian di dalam Allah, dia sudah memberontak kepada Allah. Oke. Nah, iblis itu roh, kita dikatakan roh, tapi dia tidak lagi berelasi dengan Allah. Ya. Kalau kita baca misalnya dalam Lukas 12 ayat 20. Lukas 12 ayat 20. Yang keras bacanya. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini supaya jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Iya. Sehingga di sini dikatakan, hai orang bodoh. Ya, kamu menumpuk harta begitu banyak, tapi kamu tidak menjaga jiwamu. Gimana kalau jiwamu diambil sekarang juga? Maka harta yang kamu menumpuk itu juga akan sia-sia. Ya, jadi kita takut kepada Allah yang bisa membinasakan tubuh dan jiwa. Ya. Nah, perbedaan di sini antara jiwa ya dengan dengan spiritual elemen, unsur rohani di dalam keberadaan manusia yang adalah kekal, ya, karena kita memiliki jiwa yang kekal. Oke. Coba kita lihat di sini misalnya Matius 16 ayat 25. Nah, Matius 16 ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Iya. Ya, jadi kamu lihat di sini kehidupan pada satu sisi, ya kita life itu atau jiwa itu ya bisa maksudnya bisa meninggalkan tubuh kita. Gitu. Artinya kita bisa mengalami kematian atau seseorang itu bisa kehilangan jiwanya. Tapi jangan sampai sia-sia kehilangan jiwa untuk Allah. Ya. Nah, sehingga di sini dikatakan istilah jiwa di sini ya berarti juga kehidupan kita. Jadi kalau kita kehilangan nyawa, ya kita kehilangan kehidupan kita. Jadi kalau kita kehilangan jiwa, maksudnya ya kita mati, kita kehilangan kehidupan. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Coba baca. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah dapat sejahtera menguduskan kamu seluruh dunia dan segala roh, jiwa dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Iya, sehingga Allah itu memelihara kamu baik spirit, roh, soul itu jiwa, and the body. Nah, sehingga memang manusia itu ya kompositnya 3 ini, tubuh, roh, jiwa, dan tubuh, atau jiwa, roh, dan tubuh. Ya. Nah, unsur kehidupan kita itu yang tidak kelihatan tadi, roh dan jiwa. Sementara tubuh itu yang kelihatan. Ya. Nah, jadi di sini kadang-kadang kata jiwa bisa artinya mewakili seluruh kehidupan. Ya tubuh, ya roh gitu. Ya. Tetapi kadang-kadang kata jiwa itu dibedakan dengan roh. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 itu ada roh dan jiwa. Ya. Nah, tapi kadang-kadang kata jiwa itu ya mewakili semuanya. Mewakili ya kita ini. Oke, paham ya? Nah, kalau dibedakan tubuh dan dibedakan jiwa dan roh itu bagaimana pengertiannya? Jiwa itu lebih kepada keadaan atau kehidupan manusia. Nah, di dalamnya ada roh. Di dalam jiwa itu ada roh. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh binatang. Tadi binatang punya jiwa nggak?
Punya, karena dia punya kehidupan. Sama seperti manusia. Punya kehidupan nggak? Hidup nggak kita? Bernafas nggak? Iya, karena punya jiwa. Tapi binatang nggak punya roh. Kita punya roh. Nah, roh di sini apa? Roh di sinilah dikatakan anugerah Allah. Atau dikatakan ini adalah energinya Allah. Tapi bukan Allah itu sendiri ya. Oke. Tetapi the grace of God, energi atau anugerahnya Allah. Yang kita baca dalam Kejadian itu, manusia dicipta dari tanah liat, itu tubuhnya, kemudian tubuhnya jadi hidup karena dikasih roh tadi, ya, nafas dari Allah. Nah, itu yang masuk ke dalam jiwa. Jadi Allah menciptakan tubuh dan jiwa. Oke? Tapi ini jadi hidup karena apa? Ada roh yang berasal dari nafas. Nah, gitu. Ya, jadi ini binatang nggak punya. Ini hanya berlaku manusia. Kalau binatang hanya apa? Tubuh dan jiwa. Nah, ini semua makhluk, Pak. Baik tumbuhan, binatang, manusia, ya kan? Oke. Nah, kata jiwa itu juga dipakai untuk menunjukkan seluruh keberadaan manusia. Ya. Misalnya kita baca Roma 13 ayat 1. Coba baca. Setiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada didekatkan oleh Allah. Iya. Sehingga setiap jiwa di sini dikatakan, maksudnya setiap manusia. Ya, jiwa itu juga diartikan manusia. Jiwa itu ya artinya manusia. Jiwa itu juga artinya life, kehidupan. Ya, nah, bisa artinya manusia, bisa artinya life, jiwa itu ya bisa artinya soul tadi ya, atau psike tadi, oke. Jadi atau apa namanya ini, nafas. Jadi berbagai macam arti. Jiwa itu bisa arti manusia itu sendiri, kehidupan itu sendiri, nafas, ya, yang artinya kehidupan yang bernafas, baik itu binatang itu juga punya nafas kan. Oke. Sehingga di sini kata Shuke memiliki banyak arti ya di dalam kitab suci. Bisa artinya tadi ya, the whole man, manusia itu sendiri, atau jiwa itu ya bisa menunjuk spiritual elemen, artinya kata jiwa itu ini bersifat spiritual, berbeda unsurnya dengan binatang. Gitu. Kenapa? Karena tadi punya roh atau spirit. Spirit itu artinya roh, bukan jiwa ya. Spirit itu roh, bukan jiwa. Nah, jiwa itu soul atau suke. Bahasa Yunaninya, bahasa Indonesia soul, bahasa Indonesianya jiwa. Ya, bisa diartikan kalau bahasa Ibrani nefes, artinya nafas. Oke. Nah, itu semua makhluk punya jiwa. Tapi kadang-kadang jiwa juga dipakai artinya spiritual elemen yang nggak dimiliki oleh ciptaan lain karena nggak punya roh. Nah. Okay. Life which may exist in man, plants, animal, in all things that participate in the life-giving energy of God. Oke, nah, Alamas berbicara tentang terang yang tidak tercipta yang datang kepada comes to be in the God-fearing soul ya. Terang yang tidak tercipta itu yang
yang datang kepada jiwa yang membawa Allah. Artinya di sini dalam jiwa itu ada namanya the spiritual element, ya, atau dalam jiwa itu ada roh yang berasal dari nafas Allah, atau dikatakan tadi the grace atau energinya Allah. Sehingga jiwa kita itu memang berbeda dengan binatang. Jadi bukan sekedar bernafas, tetapi ada unsur rohnya. Sehingga di sini binatang nggak bisa menyembah Tuhan. Ya, nggak bisa binatang itu kamu ajak duduk dengerin khotbah. Nggak bisa. Tapi kalau saya ajak Lestari ini dengerin khotbah, dia bisa. Karena dia punya roh gitu. Ya. Tapi kalau saya ajak anjingmu yang di rumah untuk dengerin khotbah, bisa nggak? Iya, itu namanya orang gila ya kan. Gitu. Sama kayak kamu khotbahin anjingmu tuh. Anjingmu nggak ngerti tentang Allah itu. Ya, karena dia nggak punya jiwa, nggak punya roh. Oke. Nah, kemudian jiwa itu juga bisa disebut sebagai kehidupan spiritual dan kehidupan biologis. Ya, artinya jiwa itu kalau meliputi manusia itu kan dua. Oke. Jiwa dan tubuh. Nah, ya, jiwa dan tubuh. Oke, ada spiritual life dan biological life. Spiritual life itu kehidupan rohani, biological life itu berarti kehidupan jasmani atau biologis. Nah, itu juga disebut sebagai jiwa. Ya. Oke, nah, coba kita lihat di sini dari John Damaskus ya. Dia mengatakan begini. Jiwa itu adalah living substance. Substansi kehidupan. Ya, simple, sederhana, and incorporeal. Artinya tidak bertubuh atau tidak berjasmani. Ya, memang jiwa itu tadi living substance, simple, dan incorporeal. Ya, jiwa punya kehidupan itu sendiri, sederhana, dan tidak berjasmani. Sehingga kita nggak bisa melihat jiwa itu bentuknya kayak apa. Karena dia tidak punya tubuh. Kalau gelas ini saya tahu bentuknya seperti ini. Karena dia punya bentuk. Ya. Kenapa? Karena dia nggak sederhana, dia komposit. Dia terbuat dari apa ini? Tanah liat misalnya. Ya kan? Ini kan dari keramik, berarti dari tanah. Nah, dia dari unsur tanah, kemudian dia dibentuk. Ya. Oke. Sama kayak tubuh kita. Kan nggak sederhana. Tersusun dari berbagai macam sel. Ya kan? Sel itu dibentuk dari berbagai macam unsur tanah. Dalam tubuh kita ada unsur kalsium, ada kalium, ada natrium, ada mineral-mineral. Ya, ini tubuh kita. Nah, nggak sederhana. Oke, sehingga dia terbentuk, bisa kita lihat. Nah, itu bertolak belakang dengan jiwa. Jiwa itu living substance, simple, dan incorporeal. Ya, artinya kita nggak bisa lihat dengan mata, tapi jiwa itu rasional, bisa berpikir, atau noetik tadi ya, dia punya nous, tidak berbentuk, dan jiwa itu memakai tubuh sebagai organ yang memberi dia hidup.
Oke, being it life, dia bertumbuh, sense, merasa, dan berkembang. Nah, jadi jiwa itu perlu induk semangnya, yaitu tubuh. Ya, sehingga jiwa manusia itu ya harus bersemayam di dalam tubuh. Baru dia bisa hidup, baru dia bisa bertumbuh. Gimana kalau jiwanya tercabut dari tubuh? Mati, tubuhnya mati. Karena yang memberi kehidupan pada tubuh itu apa? Jiwa. Kalau jiwanya dicabut, tubuhnya hidup nggak? Mati. Kalau hidup jadi zombie ya. Itu beneran nggak sih zombie itu? Ya itu cuma science fiction ya. Kan zombie tahu ya, mati terus dia digigit ya, ada virus ya kan. Lalu dia bangkit lagi, hidup lagi, itu tarik mangsa. Mangsanya siapa gitu. Itu kalau zombie ya. Zombie udah nggak punya jiwa. Oke. Tapi kalau namanya orang mati berarti jiwanya meninggalkan tubuhnya. Itulah kematian. Ya. Oke, it is free. Jiwa itu bebas. Jiwa itu punya kehendak, punya power untuk bertindak. Takluk kepada perubahan, ya, perubahan pada kehendak karena dia diciptakan, ya, dia menerima sesuatu dari Allah, yaitu grace, anugerah tadi, sehingga dia bisa eksis. Ya. Sehingga kalau di sini jiwa, kok dia bisa menghidupkan manusia? Ya karena tadi dia punya roh yang berasal dari Allah. Ya. Jadi apa yang menggerakkan tubuhmu? Itu jiwamu. Gitu. Okay. The soul is simple and good because created that by its master. Ya, jiwa itu simple, sederhana dan baik karena diciptakan oleh sang Allah atau sang pencipta yang baik. Jiwa bisa berpikir nggak? Berkehendak nggak? Bisa. Memerintah tubuh melakukan sesuatu? Bisa. Oke, itu namanya. Ya. The soul is an essence created, living, and noetic, transmitting from itself to an organized and sentient body the power of living and of grasping object of sense, as long as a natural constitution capable of this whole together. Artinya apa di sini? Jiwa itu apa? Sebuah esensi yang diciptakan. Ya. Sebuah kodrat yang diciptakan, hidup dan noetik. Oke, ya, dia memerintah di dalam tubuh, ya, dan bisa mengejarkan sesuatu melalui tubuh. Itulah sebabnya kita perlu menjaga jiwa kita. Takutlah kepada dia yang bisa membunuh jiwa dan tubuh. Nah, kita takut kepada dia. Ya, coba kita baca 1 Korintus 15:45. 1 Korintus 15:45. Tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Iya. Nah, di sini Adam pertama menjadi apa di situ? Makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup. Maksudnya kata makhluk yang hidup itu adalah kata jiwa tadi atau suke tadi. Jadi makhluk yang hidup itu maksudnya the living soul. Nah, makhluk yang hidup itu artinya makhluk yang kekal, karena jiwa itu kekal.
tadi jiwa itu everlasting, immortal. Ya, kenapa kok bisa immortal? Karena dia menerima tes tadi nafas Allah yang kekal. Allah itu kekal nggak? Akhirnya tesnya nafasnya kekal nggak? Kekal. Nah, itu ada di dalam jiwa kita. Maka kita nggak bisa mati sesungguhnya. Karena jiwa itu kekal. Tapi tubuh yang bisa mati, ya. Iya kan? Kematian itu adalah kematian jasmani. Tapi waktu kita dikubur di dalam tanah, ya tubuhnya mati. Jiwanya tetap hidup. Gitu. Ya. Tetapi karena manusia itu kan ada tubuh dan jiwa ya, maka nanti tubuhnya itu dibangkitkan. Gimana Pak kalau tubuhnya udah jadi cacing? Bukan jadi cacing ya, jadi tanah lagi dimakan cacing-cacing gitu. Atau misalnya tubuh yang sudah dibom oleh teroris misalnya. Atau tubuh yang terbakar, tubuh yang meledak di udara karena pesawatnya jatuh misalnya. Gimana itu? Kok bisa dibangkitkan lagi nggak tubuh yang hancur itu? Hah? Bisa atau enggak? Nggak bisa ya? Tidak ya? Jadi kamu pakai tubuh apa dong? Kalau misalnya suatu saat misalnya ya, amit-amit lah ini ya, semoga enggak. Tubuh kita meledak nih. Karena misalnya kita naik pesawat, pesawatnya meledak di udara. Mati dong kamu kan? Kamu kan, bukan saya kan? Oke. Amit-amit nih, kita cerita yang buruk aja. Ini contoh aja mas. Gimana orang-orang yang mati meledak karena dibom? Iya, tubuhnya hancur kan, mati hancur kan. Tapi nanti waktu kebangkitan, tubuhnya disatukan lagi nggak yang hancur? Iya, karena Allah itu maha kuasa. Dia ciptakan dari debu tanah, loh kok bisa jadi tubuh? Seperti kalian ya, cantik kalian, seganteng kalian kan gitu ya. Cantik gak kalian di sini? Hah? Ganteng nggak? Oke, semuanya cantik-cantik kan tapi. Ya, nggak ada yang jelek di sini. Yang jelek itu dosanya. Oke, orangnya cantik-cantik. Ya, oke. Nah, tetapi tubuh yang cantik itu dibentuk dari tanah yang kotor kan. Nah, akhirnya kita kembali lagi ke tanah, tubuhnya kembali ke tanah bisa perlahan-lahan hancur atau ya meledak aja tadi. Benar nggak? Meledak berkeping-keping, terbang ke angkasa, ke laut, kemana aja ya kan. Mungkin dimakan ikan dah, atau dimakan orang Mentawai kan nggak tahu kita kan. Ya. Kalau dimakan orang Nias, nggak tahu. Orang Nias makan apa aja ya. Oke, maksudnya makan ikan, ikannya makan daging manusia gitu. Benar nggak? Nah, akhirnya kalian makan ikannya sama makan daging nenek moyang kalian kan gitu. Oke, bisa. Nah, gimana tubuh yang udah hancur itu dikatakan the living soul juga? Ya, karena Allah jiwa itu nanti ketika udah lepas dari tubuh ada di Firdaus, jiwa itu nanti akan mengenali atom-atom dari tubuhnya. Dia akan cari ini, mana tubuhku ini yang sudah dia akan cari. Oh, dikubur di mana? Di Mentawai di belakang rumahnya Nenong misalnya. Oke, nah maka jiwa itu nanti akan cari, oh tubuhku di dalam tanah ini. Dia akan gali lagi, dia akan bentuk lagi. Jadi jiwanya akan kembali ke inangnya lagi. Ingat, jiwa selalu cari inangnya. Kayak kamu cari susu ibumu kan gitu. Bayi cari susu ibunya gitu. Nah, nggak ada bayi yang lahir tiba-tiba aku nggak mau susu kan gitu, enggak ya. Gitu. Sama,
Seperti jiwa yang merindukan tubuhnya. Dia akan cari. Tubuhnya di mana ini? Dia akan tahu sendiri. Oh, tubuhku sudah di tanah. Atau tubuhku sudah meledak. Gimana dengan unsur-unsur tubuhnya? Karena sel-sel atom-atomnya. Nah, itu nanti akan dikumpulkan oleh jiwa itu. Nah, ini tentu kehebatan dari jiwa kita. Kenapa? Karena tadi jiwa dia harus menempel lagi, berinang lagi di dalam tubuh. Nah, itu baru manusia yang sejati. Sehingga kematian itu membuat kita bukan jadi manusia yang sejati. Kematian itu memisahkan tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa itu harusnya menyatu kekal selama-lamanya. Tapi karena dosa, maka ada kematian jadi terpisah. Sama dosa itu memisahkan kita dari Allah, tapi juga memisahkan kita, memisahkan tubuh dan jiwa. Jadi manusia itu jadi split, terpecah. Nanti pada saat kebangkitan, Kristus datang dalam kemahakuasaan Allah, maka jiwa itu nanti akan dibangkitkan, tubuh itu akan dibangkitkan, menyatu lagi dengan jiwanya. Ya, jiwa itu akan mencari ini elemen-elemen tubuhnya. Jadi nggak usah khawatir. Ya, kamu nggak usah khawatir. Wah, mana nanti kalau tubuhku udah jadi tanah, dimakan cacing. Nah, jiwanya tenang aja, tenang, nanti juga dibangkitkan lagi. Ya. Nah, ini tahayul atau beneran sih, Pak? Ini ajaran beneran nih iman kita, karena kita percaya kepada kebangkitan. Ya, nanti kamu akan belajar di doktrin eskatologi. Nanti kita belajar dari Nisa. Kan saya udah bagi ya tentang jiwa dan kebangkitan Gregory of Nyssa di grup itu kan saya share. Nah, kalian bisa baca itu. Nanti atom-atom akan bersatu lagi jadi sel-sel akan membentuk tubuh kita lagi. Nah, nanti jiwanya masuk lagi. Oke? Ya. Nah, itu dahsyatnya ya. Kita katakan di sini the soul is immortal, maka jiwa itu abadi. Bukan kekal ya. Kekal itu hanya Allah. Karena tanpa awal, tanpa akhir. Tapi kalau abadi, ada awal, tidak ada akhir. Oke, itu abadi. Jadi jiwa kita itu immortal atau abadi. We are well aware that this idea of immortality of the soul is not only Christian origin, but the Christian accepted with several conditions, several necessary presumptions. Ya, jadi kita percaya jiwa itu adalah jiwa yang bisa kekal atau abadi. Dan ini adalah iman kita ya, kepercayaan kita. Oke, terus tadi saya sudah jelaskan nanti ada kebangkitan tubuh. Artinya jiwa akan kembali menjadi satu tanpa dipisah-pisahkan lagi. Ya, nah sekarang sebelum kita mengalami kematian fisik, tubuh dan jiwa kita masih menyatu nih. Nah, ini adalah kesempatan kita ya atau anugerah yang Tuhan berikan untuk hidup memperbaiki apa yang telah rusak. Jiwa kita, tubuh kita. Nah, itu sesuatu yang kita perlu perbaiki di sini. Sampai nanti tubuh ini lemah, udah tua, lemah, jiwanya nggak bisa menopang lagi, akhirnya mati. Tua-tua lama-lama sakit terus mati, jiwanya terpisah dari tubuh. Oke? Nah, kehidupan di dalam Kristus itulah yang membuat kita menjadi kekal. Kenapa? Karena Sang Kristus itulah yang nanti yang akan terus mempertahankan tubuh dan jiwanya. Kristus itu yang mati nggak dia? Di atas kayu salib dia mati nggak? Mati. Kalau dia mati berarti jiwanya atau nyawanya terpisah nggak dari tubuhnya? Terpisah. Tapi dia bangkit lagi nggak? Nah, karena hanya Kristus yang bangkit, berarti dia yang hanya bisa menyatukan jiwa dan tubuh menjadi utuh lagi. Habis itu bangkit, Kristus mati lagi nggak? Enggak, dia hidup kekal bersama dengan Allah. Nah, begitu juga kita akan mengalami keabadian kalau kita hidup bersama atau
menempel di dalam Kristus. Sama seperti ilustrasi ini. Ranting yang menempel pada pohon, rantingnya hidup nggak? Hidup. Karena ranting bisa menerima makanan dari pohon. Tapi kalau rantingnya kamu potong, rantingnya hidup nggak? Tidak. Mati. Ya, pertama kamu lihat ya masih hijau sih dia, rantingnya nggak langsung jadi coklat, daunnya nggak langsung jadi coklat. Kan kalian tiap pagi nyapu ya. Daun-daun itu kan ada yang udah coklat kan. Nah, itu berarti udah mati. Tapi waktu daun itu terlepas dari pohon, dia nggak langsung jadi coklat, masih hijau. Tapi sebetulnya sudah nggak ada kehidupan, tinggal nunggu jadi coklat. Nah, sama seperti kita. Kalau kita nggak menempel kepada Kristus atau ranting itu nggak menempel kepada pohon, ya maka ranting itu sebetulnya mati. Kita juga begitu. Kalau kita nggak menempel kepada Kristus, ya kita masih hidup ini sekarang. Tapi sebetulnya sudah mati. Sama kayak daun tadi atau ranting tadi. Yang sebetulnya sudah lepas dari pohon, ya dia tinggal nunggu daunnya, nunggu coklat aja. Gitu. Nah, kehidupan manusia itu juga seperti itu, ya. Sehingga kehidupan tanpa Kristus itu kita sedang sekarat, dying. Tahu orang yang sedang sekarat ya? Seperti tadi, dahan pohon yang copot dari pohonnya jatuh ke tanah, udah. Mungkin hari ini kita lihat masih hijau daunnya. Besok-besoknya kita lihat sudah menguning. Benar kan? Nah, kehidupan manusia itu juga seperti itu. Ya. Kenapa? Karena di dalam Kristus lah ada makanan tadi. Makanannya namanya apa? Grace. Sama kayak pohon, ranting pohon, kok dia bisa tetap hijau? Karena dia nempel kepada pohon. Dengan dia nempel, maka dia dapat apa? Maka tanah yang disalurkan oleh batang pohon itu kan, begitu. Nggak ngerti pohon? Ngerti pohon nggak? Pernah lihat pohon? Oke. Jadi ini ilustrasi yang paling gampang kan. Jadi kalau khususin, nah kita, jiwa kita atau tubuh kita menempel pada Kristus kan? Kalau menempel, maka kita akan memperoleh makanan namanya anugerah. Ya, oke, inilah yang membuat grace itu, makanan itu yang diberikan kepada jiwa. Akhirnya jiwanya itu kekal. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tapi sekali lagi, jiwa itu diciptakan. Ya, roh itu atau jiwa itu created, diciptakan oleh Allah. Nah, jadi bukan dari sononya kekal. Dia kekal karena dia diciptakan, dia menerima grace itu. Coba kita baca Kejadian 2 ayat 7. Kita baca. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam tubuhnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, coba baca pelan-pelan. Allah membentuk manusia dari debu tanah, ya kan? Dan menghembuskan nafasnya, nafas kehidupannya. Barulah di sini manusia jadi makhluk yang hidup, living soul. Jadi waktu Allah menciptakan tubuh dan jiwa ini, lalu nafas Allah masuk, baru dikatakan jadi man. Man ini bisa artinya living soul, jiwa yang hidup. Ya, gitu. Nah, ini artinya bahwa jiwa manusia itu diciptakan berasal dari nafas Allah. Ya, nah, Chrysostom, nanti kalian kuliah di sini akan familiar dengan
istilah ini ya. Kayak Ika itu udah sering dengar ini, John Chrysostom. Kakak Ika kan sering ngutip ya, John Chrysostom. Nah, kalian juga jangan mau kalah, John Chrysostom juga. Ya, Sofi? Oke. Jangan utok, misalnya utok itu siapa gitu ya. Oke. Tapi apa kata John Chrysostom di sini? Ada. Jadi kalian baca bukunya. Ya, saya mulai biasakan kalian pakai bahasa Inggris nih. Ya, oke lah. Tugas-tugas baca bahasa Indonesia dulu. Nah, tapi pelan-pelan nanti belajar baca buku yang bahasa Inggris. Nah, kan dari SMA udah belajar bahasa Inggris kan? Sudah. SD, dari SD kan? Iya. Ini apalagi dari SD, 12 tahun. Udah bisa bahasa Inggris belum? Karena kebanyakan bahasa daerah kan. Coba kalian di sini ngomongnya pakai bahasa Inggris. Hah? Ajar aja Bapak, asal ngomong aja. Oke. Nah, John Chrysostom mengatakan bahwa Allah menciptakan atau membuat manusia dan menghembuskan nafasnya, itu artinya Allah itu membentuk kita dan memberikan kita memberikan kita nafas atau kehidupan sehingga kita dibuat jadi layak, jadi berharga ya, ketimbang dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Oke. Nah, kita kita dibuat jadi layak untuk hidup bersama dengan Allah. Karena kita berasal dari nafasnya dia. Nah, kemudian di sini dikatakan John Damaskus mengatakan bahwa Allah menghembuskan nafasnya ke dalam manusia melalui hidungnya. Ya, ini artinya oleh mulut Allah, ya, kita bisa mengerti kehendaknya, oke, dan kita diberi kekuatan untuk menaati kehendaknya. Ya. Nah, kemudian di sini dikatakan sehingga jiwa seperti tubuh itu diciptakan oleh Allah. Ya, ini Allah membentuk kita, oke, atau Allah menciptakan kita, baik itu tubuh dan jiwa. Oke. Nah, nafas tadi ya dikatakan nafas Allah, ini kata Chrysostom, dia mengatakan bahwa yang dihembuskan ke dalam Adam tadi ya, itu adalah jiwa. Oke. Jadi ini pertama tubuh dan jiwa itu pertama masih berasal dari mana? Mamalia. Atau debu tanah. Ya. Oke. Baru nanti Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7 itu Allah kasih nafas. Nah, debu tanah ini, tubuh
jiwa ini akhirnya jadi punya soul atau living soul. Nah, ini karakter sosok. Ya. Sehingga breath into Adam was the soul, and that soul was transmitted to the body from the essence of God. Nah, lalu kalau itu jiwa yang dikasih, maka jiwa itu akhirnya ditransmisikan ke dalam tubuh yang berasal dari esensi Allah. Ya. Oke. Nah, dikatakan di sini, the essence of God is not divided or changed, but is unchangeable. Maka, the divine breath, nafas ilahi itu adalah the energy of the Holy Spirit. Sama seperti, kamu coba nafas. Rasakan nggak hembusan nafas? Nah, kamu bernafas itu adalah energi dari kerja tubuhmu. Ya, kamu punya energi, maka kamu bisa menggerakkan paru-paru kamu, menghirup udara, lalu kamu olah dalam paru-paru dan mengeluarkannya. Nah, sama seperti nafas ilahi itu adalah energi dari Roh Kudus. Sehingga jiwa kita berasal dari mana? Ya, jiwa kita itu berasal dari mana? Dari energi Roh Kudus. Gitu. Ya, sama seperti Kristus mengatakan, terimalah Roh Kudus. Begitu juga dengan nafas ilahi tadi, ya, kita terima dari energinya Roh Kudus. Ya, sehingga jiwa itu bukan Roh Kudus, ya, atau bukan bagian dari perannya Allah, tapi energinya Roh Kudus. Sama seperti kayak kamu bernafas, punya udaranya enggak? Nah, udaranya itulah ya yang membentuk jiwa. Kayak nafas ilahi itulah energi itu tadi. Tapi jiwamu bukan nafasnya Allah gitu. Bisa dibedain ya. Gitu. Oke. Nah, the soul is not a piece of God, tetapi energy of the Holy Spirit. Ya. Jiwa itu bukan potongannya Allah. Oh, karena nafasnya berarti potongannya Allah, bukan. Tapi energinya dari Roh Kudus yang menciptakan dan mendesain jiwa kita. Tanpa dirinya sendiri menjadi jiwa. Jadi Roh Kudus itu bukan jiwa. Atau jiwamu adalah Roh Kudus, bukan. Jiwamu energinya Roh Kudus. Paham nggak? Apa yang kamu paham? Jiwa itu ada energinya Roh Kudus, tapi bukan Roh Kudus itu sendiri. Nah, sama seperti ini, kamu bernafas. Ada nafasnya kan? Nah, nafas itu ada hasil dari energi. Tapi kamu ya bukan nafas kamu gitu loh. Kamu ya kamu. Ya. Nafasmu ya nafasmu. Ya. Oke. Nah, di sini dikatakan Roh Kudus tidak menjadi jiwa, tapi dia menciptakan jiwa. Roh Kudus tidak berubah menjadi jiwa, tetapi dia membentuk jiwa. Ya, Roh Kudus menciptakan, dia share gitu ya. Dia berbagi energinya ke dalam ciptaan. Makanya jiwa itu jadi kekal karena energinya dari Roh Kudus yang kekal. Kalau Roh Kudusnya nggak kekal ya kita juga nggak kekal gitu. Ya. Nah, nafas kita kan begitu kita hembus di udara hilang gitu kan. Ya. Nah, beda dengan energinya Roh Kudus. Nafasnya Roh Kudus itu ya membentuk jiwa kita. Oke. Tetapi
Roh Kudus tidak jadi jiwa. Roh Kudus ya tetap Roh Kudus. Ya, cuma kita Chrysostom, jiwa kita ya berasal dari energinya Roh Kudus. Kapan? Dalam Kejadian 2 itu tadi waktu Allah mengembuskan nafasnya. Nafasnya itu maksudnya apa? Energi Roh Kudus. Alkitab kan pakai istilah-istilah yang kita gampang ngerti ya. Oh, Allah itu bernafas. Jadi bukan berarti jangan bayangkan Allah punya hidung gitu. Ya, karena Allah tidak punya tubuh. Cuma karena ini pakai bahasa kita, sehingga kita bisa menangkap sedikit gitu. Ya. Oh, Allah bernafas. Berarti kamu jangan bayangkan Allah itu punya hidung. Hidungnya panjang atau mancung atau pesek ya. Allah bernafas. Artinya Allah memiliki energinya. Sama kita bernafas karena kita punya energi. Ya. Nah, sehingga jiwa kita berasal dari energinya Allah atau energinya Roh Kudus. Oke, terus sebentar lagi ya. Para bapak gereja mengatakan bahwa tubuh tidak akan hidup kalau tanpa jiwa, atau kalau jiwa tanpa tubuh tidak ada hidup juga. Jadi salah satunya kalau hilang, maka tidak ada kehidupan. Dua-dua diperlukan ya, baik tubuh maupun jiwa. Nah, ini kata para bapak gereja ya. So, body and soul, tubuh dan jiwa itu dibentuk pada waktu yang sama. Ini Allah itu membentuk tubuh dan jiwa bersamaan. Oke, nah baru setelah itu dia kasih nafas. Ya. Oke. Nah, di sini diceritakan lagi tentang manusia tadi yang berasal dari jiwa yang rohnya, energinya Roh Kudus. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Nah, tadi di awal pertemuan saya sudah katakan kalau itu Allah adalah Allah Tritunggal, ya, maka yang menjadi gambar dari diri kita berarti tubuh kita itu gambaran Allah. Jiwa kita juga gambaran dari Allah. Jadi bukan hanya jiwa aja, tubuh kita juga adalah gambaran dari Allah. Karena manusia terdiri dari tubuh dan jiwa. Tanpa salah satu bukan manusia. Kalau kamu tanpa tubuh, kalau hanya jiwa, ya itu namanya malaikat. Ya. Tapi kalau kamu hanya punya tubuh tapi nggak punya jiwa, ya kamu kayak binatang. Gitu loh. Nah, jadi manusia itu gabungan dari malaikat dan binatang. Sehingga gambar kita di sini adalah gambar Allah, dan Allah itu adalah Tritunggal, Nous, Logos, dan Spirit. Maka dalam jiwa manusia itu juga punya 3 power, yaitu Nous, Logos, dan Spirit. Logos and Spirit. Nous itu gambaran dari Allah Bapa, Logos itu Allah Anak, Spirit itu dari Roh Kudus. Oke, nah sampai di sini. Ada pertanyaan? Ya. Menghakimi, menilai, ya sama lah ya. Menilai, menghakimi. Menilai maksudnya kan menentukan atau menjudge, ya, menghakimi seseorang dengan caranya sendiri gitu. Ya. Kenapa Wiki tanya? Kan dari market kemarin ini bahas bahwa orang rumah ini bisa, tapi orang tidak bisa menghakimi. Terus saya pernah baca di tidak boleh menghakimi. Oh, maksudnya menilai itu
Menghakimi itu maksudnya kamu bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Bukan menghakimi sesama. Oke? Oke. Ada lagi? Ya, ya. Jadi rohnya itu Pak gimana? Apakah itu kembali dengan Tuhan? Apakah kemudian apakah itu ketayangan? Berlayangan gitu ya, main layang-layang ya. Oke. Ya, Allah menyediakan sebuah tempat. Kalau sebelum kebangkitan Kristus ada tempat dunia orang mati namanya Sheol atau Hades. Itu dunia orang mati dari manusia pertama Adam sampai dengan pencuri yang terakhir itu yang mati bersama dengan Kristus. Itu di Hades, Sheol. Ya, tetapi ketika Kristus mati, dia turun ke dalam Hades, ya. Rohnya atau jiwanya itu tadi turun ke dalam Hades, tubuhnya kan di kuburan ya. Jiwanya ada di dalam Hades. Nah, jiwanya itu adalah jiwa manusia yang juga adalah Allah itu. Ngapain turun di Hades? Dia menyelamatkan orang-orang yang di Hades. Orang-orang seperti Musa, Daud, Adam, Hawa, ya, Abraham, Isa, Yakub, semua diselamatkan oleh Kristus. Jiwanya dipindahin kemana? Firdaus. Nah, Firdaus itu bukan surga, tetapi tempat di mana roh-roh sekarang yang percaya kepada Kristus berada. Jadi kalau ditanya, kalau kita mati sekarang, roh kita ada di mana? Nah, ada di dalam Firdaus. Kalau orang jahat mati di mana? Ada di dalam namanya Hades lagi, atau namanya Tartarus. Itu seperti gambaran neraka kecil. Nah, kalau kita baca dalam Lukas 16, ada orang kaya dan Lazarus, ya kan? Nah, Lazarusnya di pangkuan Abraham, itulah Firdaus bersama dengan Abraham dan sebagainya. Ini masih jiwa ya. Punya ya tubuh Abraham, tubuh Elia, semua masih di bumi ini. Belum dibangkitkan soalnya. Belum ada kebangkitan kan? Nanti Kristus datang baru bangkit. Jadi jiwanya semua ada di pangkuan Abraham, itulah di Firdaus, ya. Sedangkan orang jahat itu ada di mana? Di sebuah tempat yang namanya tadi alam maut tadi atau Tartarus tadi yang menderita. Itu jiwa kita. Atau roh kita ada, roh manusia itu ada di dua alam itu. Firdaus atau Tartarus. Ya. Oke. Jadi nggak melayang-layang jadi kuntilanak, jadi setan, nakutin kamu ya kan? Enggak, itu ya itu cerita-cerita setan lah. Setan kan suka nakut-nakuti ya. Oke. Kalau kita begitu kita meninggal, ya dua pilihan, ada di Firdaus atau di Tartarus. Tapi rohnya masih kenal nggak dengan orang-orang di bumi? Masih. Dia masih bisa mengenal siapa kamu, siapa keluargamu, dan sebagainya. Ya. Roh tadi makhluk yang rasional kan, berpikir. Gitu. Ya. Padahal otaknya udah mati, Pak. Udah di tanah otaknya. Kok bisa berpikir? Ya berpikir bukan melalui otaknya, tapi roh itu sendiri adalah makhluk yang berjiwa yang berpikir. Ya, tanpa harus memakai otak. Karena tadi punya nus tadi. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, berarti jiwa dan roh itu tidak sama, melainkan jiwa itu hidup dalam dirinya roh. Ya, kalau jiwa dan roh itu dibedakan, artinya ya jiwa itu kayak tadi ya, kodrat manusia yang tidak kelihatan tadi,
ya, esensi manusia tadi. Oke. Atau kalau jiwa itu ya tadi dikatakan nafas tadi, kehidupan itu, atau dikatakan jiwa itu apa? Spiritual elemen ya, unsur atau kodrat atau esensi manusia yang tidak kelihatan. Simpelnya saya gambarkan jiwa itu kayak tempat keberadaan kita ini semua, ini namanya jiwa. Ya. Nah, sedangkan roh ini tadi nafas Allah yang berasal dari energinya roh kudus. Nah, ini yang binatang nggak punya. Sehingga jiwa itu jadi bisa berpikir. Oh, jiwa itu jadi bisa berelasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena punya roh. Binatang nggak bisa berelasi dengan Tuhan. Ya kan? Anjing misalnya, kamu nggak bisa ajak dia sembahyang. Sembahyang anjing. Berdoa yuk anjing, menurut agamamu apa? Anjing nggak punya agama kan? Oke? Apa lagi tadi? Ya. Saya bertanya Pak, mati suri itu apakah jiwanya bersatu lagi dengan tubuhnya dan tempat? Mati suri ya. Mati suri itu apa ya? Artinya nggak jadi mati gitu ya. Kayak Lazarus dibangkitkan. Oke, saya kurang tahu tentang itu karena saya nggak pernah ngalami, tapi ya banyak cerita ya, maksudnya apa ya itu istilah kedokterannya apa ya, mati tapi ternyata belum mati ya. Oke, saya kurang tahu ya. Mati tapi hidup kembali. Ya. Nah terus apa? Kenapa pertanyaannya? Apakah jiwanya bersatu lagi dengan Iya, masuk lagi gitu. Tapi apakah benar-benar jiwanya meninggalkan tubuhnya itu ya saya nggak tahu. Kalau keadaan mati suri itu gimana ya? Karena kalau benar-benar sudah meninggalkan tubuhnya dia nggak masuk lagi. Tapi kalau kasus mati suri apakah dia udah keluar terus masuk lagi? Ya mungkin saya mesti cek ya. Nggak tahu ya. Oke, ada lagi? Jiwa kita abadi ya. Abadi ya maksudnya nggak bisa mati. Tubuh yang bisa mati karena tadi jiwanya meninggalkan tubuh. Hanya tubuh itu kan kayak mesin aja gitu. Kalau minyaknya habis, ya mesinnya mati kan gitu. Tahu mesin kan? Misalnya mesin mobil. Ada minyaknya. Kalau minyaknya bensinnya habis ya mesinnya mati kayak gitu. Kayak tubuh tuh ya minyaknya itu kayak jiwa tadi. Kalau dia keluar dari tubuh ya tubuhnya mati. Tapi jiwanya waktu keluar dari tubuh jiwanya mati nggak? Enggak, jiwanya hidup di alam lain. Dia nggak berinduk semang lagi di tubuh kita. Nanti tunggu kebangkitan, baru dia menyatu lagi. Ya, oke. Jadi pertanyaan tadi apa? Jiwa kita abadi bukan jiwa alam. Ya, memang bukan jiwa alam. Memang bukan roh kudusnya. Jiwa itu bukan roh kudus, bukannya roh Allah. Cuma berasal dari energinya, ya. Jadi jiwa berasal dari energinya Allah atau energinya Roh Kudus. Tapi bukan Roh Kudus. Jiwa itu bukan Roh Kudus. Tapi energinya Roh Kudus. Ya, energinya Roh Kudus. Oke? Ada lagi? Ya, nggak apa-apa. Tanya aja. Ya, Marsa. Oh. Meledak gitu mati ya. Nah ini memang kenapa kok ada kejahatan misalnya? Apakah sebenarnya Tuhan sayang nggak sama manusia?
Ya Allah itu nggak pernah berubah. Kalau dia kasih ya selamanya dia kan kasih. Cuma kita aja yang dengan keterbatasan kita sulit memahami Allah seperti itu lewat kejadian-kejadian di sekitar kita. Ya, misalnya kayak tadi lah, kasus kejahatan, kasus pemboman, ya kan, kecelakaan pesawat, banyak orang yang ya tiba-tiba aja mati gitu ya, atau gempa bumi, banjir ya. Itu gimana Allah itu ada kalau dia kasih. Ya, kita harus mengerti Allah itu tetap kasih, tetapi kita juga harus menjawab yaitu misterinya Allah, dan ya kita dengan rendah hati ya kita tetap percaya Allah itu kasih, apapun yang terjadi ada dalam rencana Allah yang penuh kasih. Jadi ya kita belajar untuk mempercayai Allah itu. Walaupun misalnya ya kadang-kadang banyak hal yang nggak enak menimpa hidup kita, gitu. Ya. Ya, tapi itu karena keterbatasan kita memahami Allah itu kasih. Jadi ya dengan iman kita percaya kita selalu di dalam kasih. Ya, jadi jangan pernah meragukan kasih Allah itu. Ya. Oke, tadi kamu mau tanya apa? Apakah jiwa Allah dan jiwa manusia? Jiwa manusia dengan Oke, Allah itu nggak punya jiwa, ya. Allah itu ya hanya punya spirit. Tapi Allah itu menciptakan jiwa. Jadi Allah nggak punya jiwa, ya. Karena Allah bukan makhluk ciptaan. Allah itu pencipta jiwa, justru. Oke, Allah hanya punya roh. Gitu. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Pasal 15 ya 1 katakan sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, dan kita semua akan diubah. Maksudnya diubah, kita semua akan diubah ya, itu ya. Oke. Kita sebagai manusia tidak akan mati, tetapi kita diubah. Maka itu diubah secara diubah maksudnya apa gitu ya? Kamu belum mengerti ya? Oke, ya tadi manusia itu sebetulnya makhluk yang abadi karena jiwanya abadi. Oke, cuma nanti kita akan diubah semua serupa dengan Kristus. Sebab dialah manusia yang sempurna tadi. Maksudnya diubah itu tadi. Nanti tubuh yang bangkit tadi, ya, tubuh yang di dalam kubur tadi itu bangkit, lalu akan mengalami tubuh yang nggak akan binasa lagi. Ya. Jadi kita nggak mati berulang-ulang kali gitu. Tapi tubuh itu akan bangkit, kita akan diubah, artinya tubuh kita akan bangkit dan jiwa kita akan tubuh kita jadi tubuh yang mulia, tubuh kebangkitan ya. Kalau kita lihat cerita dalam kehidupan Yesus itu setelah dia bangkit kan dia bisa menembus dinding, ya kan? Tubuh kebangkitan itu seperti apa ya? Dengan bahasa yang terbatas ya kita mengatakan ini adalah tubuh yang tidak akan muak, tidak akan jadi tua lagi, ya. Tubuh yang seperti apa? Tubuh yang kebangkitan itu. Ya gambarannya ya tubuh yang tidak akan pernah mengalami perubahan lagi. Ya. Pak, nanti kalau saya bangkit pakai tubuh umur berapa ya? Itu ada pertanyaan begitu ya. Umur saya 10 tahun kah? Atau umur 30 kah? Umur 50 kah yang sudah tubuhnya sudah keriput gitu? Atau umur berapa? Nah, ini misteri Allah. Kita nggak tahu tubuh berapa yang akan kita pakai. Ya. Saya maunya sih tubuh yang masih perkasa dong. Ya, masih muda. Masa tubuh kakek-kakek. Oke, jelas
tubuh kemuliaan itu ya mungkin ya tubuh yang akan sempurna. Ya, bagaimana kalau masih bayi Pak, udah mati gitu, masa mungil-mungil tubuhnya? Nah, nanti semua akan diubah menjadi tubuh yang serupa dengan Kristus. Saya kira semua nanti akan dewasa semua. Ya. Oke, mungkin sekitar umur saya nggak tahu ya 30-an mungkin tubuh yang perfect. Mungkin ya, ini analisa saya aja, tapi saya nggak tahu. Dan Alkitab juga nggak dikasih tahu kan. Tapi dengan saya ya tubuh yang sempurna diubah itu maksudnya kita akan punya tubuh yang tadi tidak menua lagi, tubuh yang sempurna, tubuh yang bisa seperti Kristus tadi yang bisa menembus dinding dan sebagainya. Oke? Ya, Ibu Kesi ada pertanyaan? Belum Pak, belum Oke. ada Ya, Pak. kalau Ya masih. ya, nggak apa-apa. Oke, kalau enggak kita selesai ya. Jadi kalau ada pertanyaan lagi minggu depan aja. Ya. Oke, latihannya untuk minggu depan ya seperti biasa kalian baca seinnya ya. Dan beberapa aplikasi dari penjelasan saya hari ini ya tadi tetap kita menyadari ya, kita tahu bahwa tubuh kita, jiwa kita berasal dari Allah. Maka hidup kita ya didedikasikan untuk Allah. Itu yang penting. Ya. Oke, mari kita berdoa. Apa ini? Arvin berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang mulia, terima kasih Tuhan atas semua hari dan Tuhan bersyukur kepada kami Tuhan di mana dari awal telah bisa selesai mulai dari kami Tuhan Tuhan Yesus kami menanam Tuhan untuk menjaga tanganmu dan berbuat kami menjaga kami setelah berdosa Tuhan dengan Yesus kami tubuh Tuhan kami selanjutnya dia dalam Yesus. Oke, thank you semuanya.